Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang apa itu biolistrik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri, saya dan teman-teman saya. Saya Salsabila Mahadewi dan dua teman saya, Nur Aziza Rahma dan Arifah Rizkianti. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, atau nama lainnya Adonis Triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan dari salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Listrik memegang peranan penting di dunia kedokteran. Dalam bidang kedokteran, kelistrikan memiliki dua aspek, yaitu listrik dan magnet, yang timbul di dalam tubuh manusia dan bagaimana penggunaannya pada permukaan tubuh manusia. Manfaat biolistrik untuk tubuh manusia yaitu merangsang syaraf motorik dan syaraf sensorik, melancarkan peredaran darah, mengaktifkan ion-ion dalam tubuh, melenturkan sel syaraf, memperbaiki kualitas darah, dan meningkatkan vitalitas tubuh. Lalu, bagaimana sih cara kerja biolistrik? Kita akan mengambil contoh dari jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri. Potensial aksi pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi bila ada rangsangan dari luar, sedangkan pada membran sel otot jantung, potensial aksi dapat terjadi tanpa adanya rangsangan. Berbeda dari sel saraf dan sel otot rangka yang memiliki potensial membran istirahat, sel-sel khusus jantung tidak memiliki potensial membran istirahat. Sel-sel ini memperlihatkan aktivitas pacemaker atau picu jantung, berupa depolarisasi lambat yang diikuti oleh potensial aksi apabila potensial membran tersebut mencapai ambang tetap. Hal ini menimbulkan potensial aksi secara berkala yang akan menyebar ke seluruh jantung untuk menyebabkan jantung berdenyut secara teratur tanpa adanya rangsangan melalui saraf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biolistrik dalam tubuh. Kelistrikan dalam tubuh itu ada dua. Yang pertama, sistem saraf dan neuron. Kita akan membahas sistem saraf. Sistem saraf itu ada dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medulla spinalis, dan saraf perifer, yang merupakan saraf yang mengirimi informasi sensoris ke otak atau medulla spinalis disebut saraf aferen, yang mengirimi informasi dari otak atau medulla ke otot dan kelenjar disebut saraf eferen. Sistem saraf otonom berfungsi untuk mengatur organ dalam tubuh, misalnya seperti jantung, usus, dan kelenjar. Selanjutnya ada neuron, yang merupakan struktur dasar sistem saraf atau disebut sel saraf. Suatu sel saraf mempunyai fungsi menerima, interpretasi, dan menghantarkan aliran listrik. Sekian dari kelompok 6. Bila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.